komponen dari mobil sama motor itu hampir sama, cuma bedanya kalau motor itu lebih kecil komponennya, kalau mobil atau sebagainya kan lebih besar. Bedanya cuma di situ aja sih, kalau ini sama aja. 1, 2, 3, don't forget me. Podcast Mansap on action. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ria dan saya Haikal di podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu guru yang mengampu di jurusan TSM, yaitu Ibu Suci. Boleh perkenalkan diri dulu, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suci Wardani. Di sini saya mengampu menjadi guru mata kejuruan teknik sepeda motor. Nah, kabarnya hari ini nih gimana nih, Bu? Sehat, bahagia, sedih? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih, Bu? Ini kesibukan di TSM sendiri maupun saya itu masih ada ujian sertifikasi kompetensi atau USK untuk kelas 12, jadi dari tanggal 19 sampai 28 itu masih ada ujian sertifikasi tadi. Terus kemudian nanti dilanjut dari tanggal 4 sampai 9 ada PTS sama ujian praktik buat kelas 12. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu di SMK ini udah berapa lama sih? Kalau saya sendiri di sini masih baru mau 3 tahun. Masuk pertama di tahun 2021 bulan Juli. Kan saya lulus dulu 2020. Nah, dulu memang inginnya itu nggak mau ngajar, nggak mau jadi guru. Ya kepengennya di luar guru lah. Ya. Tapi ternyata memang sudah takdirnya dijadikan guru ya. 1 tahun setelah lulus memang tidak kerja jadi guru dulu. Kemudian setelahnya dengar kalau ada omongan di SMK ini. Sebenarnya dulu nggak cuma di SMK ini, ada di SMK swasta juga di daerah Purworejo, tapi ternyata di sana waktu daftar tidak ada panggilan. Kemudian waktu daftar ke sini baru 1 atau 2 hari sudah langsung dipanggil untuk wawancara dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah terima sampai sekarang ini. Dan ini saya mau tanya sedikit, Bu, kapan jurusan TSM ini didirikan, Bu? Kalau setahu saya itu antara tahun 2014 sampai 2015 ini. Setahu saya itu masih Jurusan TSM itu mempelajari apa aja sih, Bu? Kalau di TSM sendiri itu sebenarnya ya hampir semua harus dikuasai. Misalnya banyak yang dipelajari, mungkin dari pertama dia ada praktik gambar teknik, itu juga nantinya kalau misalkan lanjut di perguruan tinggi pun teknik apapun pasti ada mata kuliah gambar teknik. Kemudian kalau misalkan kerja pun kalau dia di bagian yang selain di quality control ataupun di bagian produksi, dia juga pasti misalkan kalau ada di drafter, dia juga harus bisa menggambar contohnya komponen, piston lah atau misalnya yang lainnya dan lain sebagainya, itu juga termasuk dari itu. Kemudian selain gambar teknik ada juga tentang sasis sepeda motor, itu nanti rangkaiannya dari ban, roda dan lain sebagainya. Kemudian ada mesin juga harus dikuasai dari box silinder dan sebagainya. Terus kemudian ada juga sekarang mata pelajaran pilihan, ada tambahan itu kelistrikan rumah tangga sama pengelasan. Jadi banyak sekali yang dipelajari di TSM. Jadi nggak cuma hanya tentang motor aja, tapi juga di luar itu juga ada. Ya, pengelasan kan itu juga sebenarnya lebih ke body ya. Tapi kalau di TSM juga ada dipelajari. Jadi misalkan nanti setelah lulus dia punya keahlian selain dari tadi kelistrikan, mesin, sasis, itu juga ada dibekali kemampuan yang lainnya. Jadi nggak cuma mempelajari di sepeda motor aja ya, Bu ya, jadi masih banyak yang lain-lainnya juga. Nah, Bu, prospek kerja lulusan di jurusan TSM ini bisa jadi apa sih? Bu? Kalau prospek TSM itu sebenarnya selain dia bisa masuk ke dunia otomotif kayak perusahaan Astra, Daihatsu dan sebagainya, itu juga bisa
apa ya, kayak kewirausahaan juga bisa dibekali keterampilan juga lah dari praktek-praktek tadi, dari melalui dia PKL. PKL itu kan berarti dia latihan kerja lah, ibaratnya latihan kerja di tempat bengkel dengan resmi kah atau tidak resmi. Jadi dia bisa mempelajari ternyata kalau misalkan nantinya setelah lulus dia mau berwirausaha, punya bengkel kah atau dan sebagainya, dia jadi punya ilmunya. Selain dari cara praktiknya, nanti juga dibekali ada mata pelajaran kewirausahaan. Jadi selain dari praktiknya itu juga ada praktik kewirausahaan, gimana caranya mengelola ketika punya usaha bengkel dan lain sebagainya, apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian peralatannya apa saja dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ya, maksudnya kayak peluang pekerjaan itu juga banyak gitu ya. Iya, jadi nggak melulu sebenarnya kalau jurusan sepeda motor nggak melulu harus punya bengkel sepeda motor, ya nggak harus. Misalkan dia mau punya toko spare part pun juga bisa, atau dia mau keluar dari zona tadi sepeda motor, ya dia bisa juga ke mobil. Sebenarnya kan komponen dari mobil sama motor itu hampir sama, cuma bedanya kalau motor itu lebih kecil komponennya, kalau mobil atau sebagainya kan lebih besar. Bedanya cuma di situ aja, sebenarnya sama aja. Nah, ini nih yang banyak banget ditanyain sama orang-orang yang mungkin nggak tahu ya kalau misalnya sekolah di SMK itu, nah terutama di jurusan TSM itu masih bisa melanjutkan di kuliahan atau enggak sih, Bu? Memungkinkan banget sih. Sebenarnya kalau orang kan mikirnya kuliah itu hanya untuk anak SMA kan, ya anak SMA ya. Anak SMK itu ya kerja, nggak kuliah. Sebenarnya kalau anak SMK itu mau kuliah pun juga bisa. Jadi nggak cuma hanya anak SMA aja. Kalau anak SMK, contoh di sepeda motor, misalkan dia mau kuliah teknik mesin itu juga bisa. Industri, elektro itu juga masih masuk. Jadi kan pelajaran yang dipelajari itu juga masih nyambung lah sama yang akan diambil nanti. Misalkan pun mau keluar jalur, mau jadi misalkan guru SDK atau ambil manajemen dan sebagainya, itu juga bisa. Jadi bukan berarti kita sekolah di SMK nggak bisa lanjut kuliah ya, Bu ya. Nah, kalau pikiran orang kan SMA ya kuliah, SMK ya kerja, tapi sebenarnya ya enggak. Saya pun dulu sebenarnya itu dulu lulusan SMA bukan SMK, tapi saya setelah lulus SMA yang mengambilnya kuliahnya yang jurusan teknik. Jadi semuanya itu nggak melulu anak SMA misalkan dia jurusannya selain teknik, anak SMK bukan jurusannya harus teknik, itu juga enggak. Semua bisa. Dan terakhir nih Bu, kenapa harus masuk jurusan TSM sih Bu? Kenapa harus masuk TSM? Iya, kenapa gitu? Kenapa harus TSM? Kenapa ya? Ya, karena kalau menurut saya, kenapa harus TSM? Karena di dunia industri sekarang itu memang yang sangat dibutuhkan itu ya yang bagian otomotif. Menurut saya, jadi antara gabungan dunia otomotif dengan dunia industri, kemudian dengan teknologi yang sekarang juga sudah berjalan, itu juga semua ada kaitannya dengan dunia otomotif. Jadi kenapa harus TSM ya? Karena nanti kedepannya juga banyak prospek yang akan bisa dijalani dan lain sebagainya. Makanya kenapa harus masuk TSM ya? Gitu lah. Ya. Boleh nih Bu, kasih pesan dan kesannya nih untuk calon siswa yang mau masuk di SMK Ma'arif N1 Benar, terutama di jurusan TSM. Iya. Oke, pesannya dulu ya. Sebenarnya ya ketika mau mengambil jurusan itu ya harus dipikirkan dulu. Jangan asal misalkan setelah dari SMK atau MTS dia masuk jurusan TSM karena ikut-ikut teman, atau dia masuk jurusan selain TSM ikut-ikut teman. Dan dia minatnya mungkin di TSM, tapi karena temannya masuk jurusan lain dia ikut temannya karena dia mikirnya temanku di situ kok, aku mau ikut temanku aja. Itu jangan seperti itu. Jadi misalkan milih jurusan ya harus yang diminati. Kenapa pun harus masuk TSM itu juga dia harus minat dulu ke TSM. Kalau misalkan dia nggak minat ke TSM ya nantinya ketika akan menjalani sebuah pembelajaran dia juga nggak akan fokus. Selain nggak akan fokus, dia juga akan bisa mengikuti. Misalkan si A dia sudah bisa tahap di 5, nanti dia yang itu yang mengikuti temannya, nanti mungkin dia masih di tahap 2, terus jadi dia stuck di situ aja. Jadi pesannya untuk adik-adik yang mungkin nanti mau masuk TSM, pertama siapkan mentalnya,
Terus yang kedua juga niati dari hati. Kalau misalkan memang bukan pilihannya ya jangan diambil. Kemudian mentalnya juga harus kuat karena anak teknik itu nggak boleh yuk kerikil gitu juga nggak boleh. Dan anak teknik itu ya harus kuat dari mentalnya, dari segi apapun itu harus kuat. Karena terus kemudian biasanya cewek biasanya kalau masuk teknik itu ya mungkin awalnya kelihatan keren ya, masuk teknik, tapi ternyata nanti pas di tengah-tengah jalan dia akan ngerti-ngerti, maksudnya dia akan apa ya kayak lah gitu, ya, jadi biasanya itu seperti itu. Soalnya saya dulu juga mengalami seperti itu dari peralihan dari SMA masuk ke teknik itu juga seperti itu. Tapi kalau nggak diimbangi sama mental yang kuat, dia nggak akan bisa sampai akhir. Intinya itu sih, milih jurusan harus dari hati, terus mentalnya juga harus kuat. TSM maupun cewek maupun cowok juga harus seperti itu, karena tantangannya juga berat dan lain sebagainya. Terus kesannya ya, kesan untuk siapa nih? Untuk murid yang ingin masuk Calon siswa yang masuk di TSM. Kesannya ya semoga yang masuk jurusan TSM dia bisa menjalani semua pembelajarannya dari awal sampai akhir. Dia juga bisa melewati semua tahap-tahap yang mungkin menurut dia sulit dan lain sebagainya. Intinya semuanya diniati dari hati, kemudian mentalnya sih yang pertama. Nah, kita cukupkan podcast kali ini sampai di sini dulu. Tetap stay tune di podcast Mansap dan tunggu juga episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa 2024 join Mansap. 2024 belum join Mansap. rugi dong. Dadah.